02 dan Jokowi pasti panik berat. Refli Harun bongkar kecurangan. Kecurangan yang paling awal itu adalah ketika pencoblosan itu kan belum tahu berapa sih jumlah yang menang sampai kemudian bisa dilakukan selebrasi, kan begitu. Yang selebrasinya dipesan 2 hari sebelumnya sudah ketahuan hasilnya. Dari mana? Kan dari Sirekap. Ini maksudnya Istora ya, nanti kita jawab tuh. Dari Sirekap kan. Makanya saya katakan teorinya gini, ya, Sirekap itu memberikan panduan. Oke? Kenapa saya katakan memberikan panduan? Di sini saya sudah ceritakan ada orang yang masuk pada Sirekap sebelum penghitungan suara dilakukan sudah terisi, ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi panduan. Orang menduga, banyak yang menduga, yang dilegitimasi oleh quick count. Sebelum penghitungan nggak pelan-pelan ya, supaya kita tajam, supaya karena besok kejutannya. Jadi supaya semua yang menonton acara ini sebelum penghitungan suara itu jam berapa? Ya, jam 1. Penghitungan suara jam 2 di waktu Indonesia bagian barat. Oke. Ya. Sebelum jam 13 waktu Indonesia sebelum jam 14. Oke. Kan 14 kan penghitungan. Oke. Dia cek itu pukul 13 sudah ada isinya. 13 waktu Indonesia bagian barat. Iya, bagian barat. Dan dia cek di daerah bagian barat juga. Oke. Ya, karena kalau clear. cek bagian timur bisa ada. Udah ada isi. Jadi jam 13 waktu Indonesia bagian barat ngecek TPS yang masuk dari waktu Indonesia bagian barat. Nah, lalu kemudian ini kan dilegitimasi oleh quick count. Quick count itu semua mengatakan 56, 57, 58. Ya kan? Makanya saya katakan lalu dibalikin lagi yang Sirekap yang berevolusi sejak hari pertama nggak pernah berubah angkanya. Kita nggak ngerti masuknya yang mana duluan. Pokoknya 56, 57, 58 sampai kemudian terus. Dengan penggelembungan yang sudah dicoret-coretin, sudah diperbaiki, tidak berubah. Tetap sama. Lalu pertanyaannya adalah dari mana kemudian perasaan menang itu ada? Ya kan? Kan dari Sirekap. Ya kan? Bukan dari mana-mana. Karena waktu penghitungan manual itu belum ada apa-apa. Nah, saya mengatakan, ini teori saya ya, maafkan saya kalau tidak berkenan. Ini Sirekap itu memang alat bantu. Tapi alat bantu kecurangan. Maksudnya? Iyalah. Jadi Anda dia memandu 56, 57, 58% itu. Jadi nanti hasil pengumuman besok pasti akan mirip dengan Sirekap yang salah waktu itu. Nah, ketika kemudian berproses Sirekap ini shocking, mengejutkan. Kenapa? Karena setelah adanya penggelembungan suara yang banyak ditemukan di seluruh Indonesia, laporannya ada itu kami. Kemudian ditemukan yang namanya pemalsuan C hasil, yang ditemukan orang Amerika di Indonesia, dia sisir banyak sekali yang C hasil yang dipalsukan karena tanda tangannya sama semua, dan fenomena-fenomena lainnya. Iya kan? Ini dugaan ya? Iya, diduga. Lalu tetap angkanya sama. Maka logika saya mengatakan, waduh, ini kebanyakan jurangnya. Maka kemudian ditutup Sirekap, direkonsolidasi Sirekap agar jangan melebihi 58%. Kan itu logikanya. Kalau dibuka dugaannya bisa lebih dari 58% untuk pasangan 02. Iya, kalau kebanyakan nanti orang bingung. Loh, dari mana ini kebanyakan? Kan kita bicara mengenai 45 juta DPT yang bermasalah. Oke lah. Ada yang mengatakan direkonsiliasi, paling tidak ada yang 20 juta yang masih standby loan, yang bisa digunakan, dideploy sewaktu-waktu. Lalu ada surat suara yang tidak terpakai. Itu juga yang mempermasalahkan, misalnya dipermasalahkan terhadap partai tertentu. Karena tiba-tiba surat suara yang tidak terpakai ini dijadikan angka dia. Jadi yang namanya modus kecurangannya itu banyak sekali. Tapi sekali lagi saya mengatakan, ya, kalau kita hanya berdasarkan hitungan-hitungan, apalagi hitungan itu didasarkan pada algoritma misalnya, putus asa kita. Yang harus kita kontrol 823.220 TPS, dan tidak ada satu partai pun yang memiliki lengkap C1 semuanya. Kalaupun memiliki lengkap, belum tentu asli. Itu persoalannya. Jadi udahlah, kita tidak bisa menutup mata. Kalau ada gentong sebabi-babinya, kalau ada aparat di sana, kalau ada fasilitas negara yang dibuat, kalau ada keberpihakan, ya ini memang pemilu yang sebabi-babinya juga, gentong babi.
Oke, kita kembali saat lagi. Saya akan beri kesempatan nih untuk Bung Noel dan Babe untuk menjawab ini. Jadi tadi kalau saya simpulkan sedikit ya, dugaannya adalah kenapa kemudian Sirekap itu menjadi penting, karena Sirekap tadi Anda katakan itu menjadi acuan untuk dugaan kecurangan. Pada tanggal 14 Februari pagi itu sudah nanti Mas Roy, nanti saya beri kesempatan. Ya. Jadi hasil yang akan diumumkan besok, Anda menduga pasti sama dengan Sirekap yang bermasalah. Ya. Akhirnya satu persatu mulai terbongkar semua.